kakap, ganti. Kakap di sini hiu, silakan ganti. Hiu, di sini kakap, ada bongkaran, ganti. Kakap di sini hiu, silakan bongkar, ganti. Sasaran 2 telah direbut dan dikuasai dengan keuntungan 11 musuh tertembak mati. Senjata Ambon Kendal, tanda baca penyambung 47, 11 pucuk, dan kerugian 2 personil terkena serpihan granat. Mohon dukungan evakuasi, ganti. Kakap di sini hiu, randu untuk bongkaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koncoplek Surabaya Live. Saya ini berkesempatan berkunjung ke Batalion Komunikasi dan Elektronika 2 Marinir yang ada di Bumi Marinir Karangpilang. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman gimana sih radiomen yang berada di belakang saya ini. Ini adalah urat nadi pertempuran. Jadi kalau pertempuran tanpa teman satu ini sudah nggak bisa apa-apa. Maksudnya komunikasi nggak ada dan lain-lain. Jadi saya ingin mengajak teman-teman apa perlunya atau gimana sih operasionalnya teman-teman radiomen ini yang ada di Yonkomlek 2 Marinir. Nah, saya berkesempatan bertemu Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir, Kolonel Marinir Hadi Santoso, dan Komandan Batalion Komunikasi dan Elektronika 2 Marinir, Letkol Marinir Adi Lesmono. Nanti kita ngobrol biar tahu itu apa itu Yonkomlek, itu seberapa pentingnya itu biar tahu, seberapa hebatnya biar tahu. Oke, kita menuju ke sana. Koncoplek Surabaya Live. Tadi sudah dilihat bagaimana serunya teman-teman radiomen menggunakan komunikasi dengan radio saat pertempuran. Nah, ini ada cerita tentang gimana Batalion Komunikasi dan Elektronika yang saat ini saya berada di Yonkomlek 2 di bawah Menbanpur 2 Pasmar 2 yang ada di Surabaya di Bumi Marinir Karangpilang. Saya sudah bisa menghadirkan Komandan Menbanpur 2, kemudian Komandan Batalion Komunikasi dan Elektronika 2, Yonkomlek 2 di Bumi Karangpilang. Assalamualaikum, Komandan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebetulan Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 ini dulu juga Komandan Batalion Komunikasi dan Elektronika, Yonkomlek 2. Ini kita bisa ngobrol dengan suasana santai. Nggak ganggu tugasnya, benar? Enggak. Alhamdulillah. Bisa dijelaskan, benar? Ini banyak teman-teman yang istilahnya minta untuk ngobrol tentang teman-teman marinir. Nah, saya tertarik. Ya, dilepas. Ini sudah melalui. Kemudian. Oke, saya buka juga. Kalau gini kan wajahnya kelihatan. Kolonel Marinir Hadi, ini Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 ini juga dulu sama dengan Pak Ade Lesmono, Letkol Marinir Ade Lesmono yang dulu, sekarang menjabat sebagai Komandan Batalion. Mungkin bisa dijelaskan, Bulan, tentang posisi Yonkomlek 2 itu di jajaran Pasmar 2 itu bagaimana, Bulan? Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri, Kolonel Marinir Hadi Santoso, jabatan dan Menbanpur 2 Marinir yang bermarkas di Bumi Marinir Karangpilang, Surabaya. Jadi kalau kita melihat posisi Batalion Komplek ini ada di bawah Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir, Pasmar 2. Di jajaran Menbanpur 2 Marinir sendiri ada 6 batalion. Nah, yang pertama Batalion Seni 2, Batalion Bekwal 2, Batalion Angkor 2, Batalion Komplek 2, Batalion Kesehatan 2, dan Batalion Polisi Militer 2.
perlu saya sampaikan, sebetulnya jajaran Menbanpur ini lahir cukup tua. Karena salah satu kesatria marinir yang tua ada di bumi Mari Karangpilang ini. Itu pada tahun 1961, tepatnya tanggal 24 Juli 1961 dibentuklah Pasinto atau Pasukan Induk Komando. Yang di bawahnya ada pasukan bantu tempur dan rawat tempur. Ya disinilah cikal bakalnya satuan-satuan yang ada di Menbanpur. Seperti yang kita bahas tadi, Batalion Komplek ada di bawah mana? Kalau kita boleh bercerita dikit, satuan-satuan komplek yang ada di Jakarta maupun di Sorong itu embrionya ada di sini. Karena pada saat tahun 61 ada satuan perhubungan. Kebetulan untuk peresmian Batalion Komplek sendiri, Batalion Perhubungan KKWL waktu itu tanggal 24 Februari 1968. Jadi cukup tua, 53 tahun Februari yang lalu. Di mana dulu ada satu kompi yang ada di Jakarta yang sekarang jadi Batalion Komplek 1 di wilayah Pasmar 1. Setelah berdirinya Pasmar 2 2024, maka terdiri dari 2 batalion komplek yang ada di Jakarta dan di Surabaya. Pada saat peresmian Pasmar 3 di Sorong tahun 2018, terbentuklah Batalion Komplek 3 yang ada di Sorong. Kira-kira begitu Mas Ari untuk posisi Batalion Komplek di jajaran Korps Marinir. Jadi marinir ini aja sudah usianya 75 tahun saat ini. Ditambah batalion, resimen bantuan tempur itu sebenarnya sudah 60 tahun. 60 tahun. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau melihat baret ungu ini, rupanya banyak sekali. Kalau di Pasmar itu sudah 3 resimen ya, kemudian ya? 3 resimen, 1 brigade. Wah, ini pengetahuan lagi. Kemarin kita sudah ngobrol tentang Batalion Tambabi, rupanya sekarang ini lebih luas lagi. Resimen Bantuan Tempur 2. Ada 6 batalion. Salah satunya Batalion Komunikasi dan Elektronika. Ini sudah dijelaskan oleh Komandan Resimen Bantuan Tempur 2 tadi tentang gimana posisi Yon Komplek itu. Kenapa saya milih Yon Komplek? Itu karena dalam pertempuran kalau teman-teman mikir gak nggawa senjata tok. Jadi kita dengarkan penjelasan yang lebih lengkap yang dijelaskan oleh Komandan Batalion Komunikasi dan Elektronika 2, Bapak Letkol Adil Smono. Nyun sewu dan bisa dijelaskan tentang tugas, istilahnya job description dari Yon Komplek sendiri itu kemudian. Terima kasih Mas Ari atas waktunya. Untuk sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Letkol Marinir Adil Smono dan Yon Komplek 2 Marinir. Batalion Komplek 2 Marinir berada di bawah Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir. Adapun tugas-tugas yang dibebankan kepada Batalion Komplek 2 Marinir cukup banyak, cukup kompleks. Kalau di Batalion Komplek 2 Marinir kita mempunyai semboyan Puji Raswaruita. Salah satu motonya kalau kita sering baca buku itu, komunikasi adalah urat nadi pertempuran. Jadi di dalam setiap operasi, latihan maupun perang, pertempuran, komunikasi sangat-sangat vital. Sangat vital untuk dalam hal ini komando dan pengendalian satuan, baik satuan bawah, satuan samping maupun satuan atas. Sehingga ini harus tetap terjaga, harus tetap terlaksana dengan baik. Terus gini, kalau saya lihat ini, saya sebatas mata orang awam itu melihat kalau di film-film itu yang bawa radio di apa namanya udah? Menpack, Mas. Menpack. Ya, ini pengetahuan lagi. Rumu kan radio kotak, ya kan. Ini gak setil belas, ini sudah ada namanya Menpack. Nah, itu kalau dibuat
apa namanya dengan mata awam itu berat dari main pack itu berapa, Mbak? Kira-kira, Mbak? Untuk radio main pack itu bermacam-macam, Mas. Ada yang apa namanya frekuensinya VC, ada yang frekuensinya high frekuensi. Rata-rata beratnya kalau dulu, Mas ya, kalau dulu itu radionya masih analog ya. Jadi masih seperti PRC77 itu mereka menggunakan untuk powernya untuk apa? Menggunakan masih baterai biasa. Baterai biasa. Tapi dengan sekarang kemajuan teknologi sudah menggunakan baterai yang cas, model cas. Charger. Dan itu sudah apa namanya sudah include di dalamnya radio. Kalau berbicara berat, rata-rata lebih kurang 2 sampai 3, Mas. 2-3 sudah satu set dengan kelengkapan antena, handset, dengan radio dan tasnya. Itu belum bekal pokok yang dibawa. Belum. Senjata, bekal perorangan. Mungkin ada apa istilahnya dari Komandan Resimen Bapak Adi. Apa yang dilakukan teman-teman prajurit dari Yon Komlek ini untuk mempertahankan apa namanya kondisi fisik, misalkan dengan bawaan yang sebegitu berat. Ini rata-rata memang tentara seperti itu. Kalau saya melihat ini ono tambahan mana gede seperti itu, karena sangat vitalnya itu harus dibawa kemanapun. Itu gimana? Kalau kita lihat untuk kesiapan prajurit Yon Komlek sendiri, kita melakukan latihan secara bertingkat dan berlanjut dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Nah, tentunya di situ ada latihan perorangan dasar, latihan perorangan senjata. Latihan perorangan dasar sendiri itu adalah kemampuan yang harus dimiliki seluruh prajurit marinir. Jadi kita sama semua. Mau TAIFIB, mau yang infanteri, kavaleri, artileri, semuanya harus melakukan latihan perorangan dasar. Materinya salah satunya ya menembak, ada gerak jalan, lintas medan, renang laut, dan belang lintang, dan segala macam. Banyak sekali materi latihan perorangan dasar. Di samping itu, yang membedakan kita dengan satuan lain, kita melaksanakan latihan perorangan kesenjataan. Nah, di situ lebih spesifik kita masukkan latihan-latihan tentang kesenjataan masing-masing. Kalau bidang komlek, secara otomatis kita akan melaksanakan latihan senjataan komlek. Nah, di situ kita berlanjut ke latihan satuan dasar 1, yaitu tingkat regu, di mana para danru harus bisa memanfaatkan regunya, regu komunikasi sendiri. Nah, di situ kita uji mereka. Memang berdasarkan pengalaman penugasan, baik itu satgas tempur maupun satgas pengamanan, prajurit Yonkom sendiri memang betul Mas Heri tadi dibekali peralatan perorangan, senjata, munisi 2 PP, ditambah lagi peralatan komunikasi yang harus digendong kemana-mana. Ini memang cukup berat. Nah, untuk menjaga kesiapan sendiri, kita harus melakukan hal-hal yang akan terjadi di daerah pertempuran. Kita biasakan para prajurit untuk membawa beban yang cukup berat, sehingga pada saat melaksanakan penugasan dapat melaksanakan tugas itu dengan baik dan lancar. Sudah terlatih. Sudah terlatih kira-kira. Siap. Teman-teman, jadi seperti itu kira-kira. Rupanya sangat berat. Jadi kenapa kok saya sendiri walaupun berteman dengan marinir yang begitu akrab, sudah puluhan tahun, tapi namanya nempelin stiker aja tidak berani karena luar biasa kayak begini. Belum lagi saya melihat di Selogiri ada doper dan lain-lain, saya sudah merinding gitu. Saya sudah tidak berani. Maksudnya itu adalah penghargaan tertinggi buat saya. Kemudian Pak Ade, ini kan semua tahu kemajuan teknologi komunikasi itu luar biasa. Ya, apa namanya, sangat cepat. Contohnya aja handphone, belum beli yang tipe ini sudah muncul tipe ini lagi. Nah, dengan kemajuan seperti itu, kalau di dalam pertempuran kita memang tidak bisa mengandalkan namanya seluler karena ada sinyal yang harus didapat dan lain. Tidak mungkin sinyal dibungkus, ya tidak bisa. Kalau nasi bisa dibungkus, sinyal tidak bisa. Makanya gimana komandan mengupgrade kemampuan prajurit Yon Komlek itu agar apa namanya kemampuannya itu bisa mengikuti teknologi itu, terutama di bidang komunikasi dengan alat Alkom yang ada itu, Bu.
berkaitan dengan profesionalisme dalam melaksanakan tugas untuk prajurit UN Komplek, sebagaimana tadi yang sudah disebut oleh Komandan Resimen Bantuan Tempur, itu ada latihan bertingkat dan berlanjut di dalam Kopmarinir. Yep. Di dalam latihan tersebut kita selalu melatih selain fisik, mental, kita juga latih dengan ilmu kesenjataan, khususnya kesenjataan komunikasi dan elektronika. Jadi memang betul Mas, perkembangan teknologi itu sangat cepat, apalagi teknologi komunikasi. Ini mau nggak mau, setiap prajurit Batalion Komplek harus selalu bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang baru. Setiap ada selain mereka dibekali ada kursus, kemudian ada pendidikan, mereka juga akan menambah pengetahuan melalui latihan-latihan tersebut itu, Mas. Jika ada radio dengan spek baru, kita pelajari, kita uji coba, kita operasikan. Sehingga ini para prajurit kemampuannya dalam mengoperasikan setiap radio yang ada di Marinir selalu siap, selalu tidak ada masalah. Siap. Jadi selain itu kita juga selalu setiap hari kita kasih pelajaran ke para prajurit, kita beri pelajaran baik itu yang sudah ada di buku-buku panduan maupun pengetahuan dari internet tentang perkembangan teknologi yang berkaitan dengan komunikasi. Hal ini mau tidak mau prajurit harus cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Saya nambah lagi Mas Erik. Monggo. Tadi nyambung dengan yang latihan tadi. Selain LSD 1 tingkat ragu, kita ada LSD 2 tingkat peleton yang melatih para danton, LSL 1 melatih para komandan kopi, dan LSL 2 melatih komandan batalion. Itu yang disebut latihan bertingkat dan berlanjut. Selain itu ada latihan komunikasi taktis yang sifatnya tidak bertingkat dan berlanjut, yang setiap tahun memang diadakan untuk melatih kemampuan bidang komplek. Nah, kita sendiri kalau udah berbicara tentang komplek, ada 3 bagian besar yang harus kita pelajari dan harus kita kuasai, yaitu komunikasi sendiri, yang tadi dibilang Mas Eri, masalah alat komunikasi. Yang kedua tentang peperangan elektronika, dan ketiga masalah konstruksi, perbekalan, dan penginstalasian. Kalau berbicara tren peperangan modern sekarang, memang sudah merupakan electronic warfare. Benar. Seperti cyber warfare itu memang perang jaringan yang tidak lain menggunakan perangkat-perangkat elektronik. Jadi sangat kental memang. Apakah kita sudah berperang sekarang? Ya, kita jawab sudah. Karena cyber sekarang sudah luar biasa. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang peperangan elektronika sendiri ada 3 bagian besar juga. Yang pertama adalah electronic support, itu melakukan periksa awal, di mana kita bisa melaksanakan intercept atau penyadapan. Sehingga setelah kita sadap, kita analisa parameternya. Apa aja yang dianalisa? Salah satunya mungkin dari call sign-nya. Call sign ini kalau bukan call sign-nya pasukan kita berarti musuh. Nah, terus kita lihat dialeknya, logatnya mana. Kalau memang masih OMP yang ada di wilayah NKRI, otomatis kita akan tahu logatnya. Itu teman kita atau memang logat di daerah operasi. Contoh di Aceh ya memang logat Aceh, kalau di Papua logat Aceh, logat Papua. Di situ parameter kita analisa. Berikutnya kita akan mengarah ke pendeteksian posisi lawan. Itu menggunakan alat yang namanya di Finder. Finder seperti GPS mapping kalau kita tracking handphone orang lah kira-kira. Kita udah alat itu udah kita punyai. Di Batalion Jakarta ada 1 set dengan terdiri dari 3 perlapan DF, dan di sini ada 3 unit. Itu baru pernikah awal. Menginjak berikutnya ada yang namanya electronic attack. Attack itu udah kita mulai attack. Tentunya penyerangan itu bukan seperti pasukan infanteri menyerang secara konvensional pakai senjata. Tidak, itu merangnya pakai perangkat elektronik.
elektronik. Nah, salah satu bentuk serangan attack elektronik ini apa? Itu jammer. Jammer ini macam-macam. Jammer ini bisa jammer rudal, sehingga rudal musuh bisa kita belokkan atau kita jatuhkan. Ada yang namanya jammer radio, sehingga perangkat radio lawan bisa kita ganggu frekuensinya. Tentunya ada dua sifat jammer sendiri. Ada yang deception, ada yang distraction. Kalau deception kita hanya sekedar ganggu. Kalau sudah dalam taraf yang lebih tinggi, jammer ini bisa merusak perangkat dari jarak jauh. Tentunya kita pakai power yang lebih gede sehingga perangkat elektronik lawan bisa terbakar dari jarak jauh. Itu serangan elektronik yang skala besar. Kalau deception hanya pengelabuan-pengelabuan. Seperti kita ketahui bersama, di Syria, Turki bisa menyerang naval base-nya Rusia pakai drone. Itu salah satu perangkat elektronik itu. Nah, tentunya kalau kita melaksanakan elektronik attack, tentunya kita harus punya alat anti drone. Nah, anti drone ini tidak hanya sebatas hanya jatuhkan. Nah, kalau bisa kita bisa overtake. Bisa overtake sehingga bisa kita kendalikan. Kenapa harus kita kendalikan drone lawan? Manakala dia menggunakan misil, kalau sudah dijatuhkan, kalau jatuhnya pada tempat yang tidak kita inginkan akan membawa korban yang banyak. Iya, benar. Nah, contohnya seperti panggung ini di Jakarta kemarin, itu banyak kerumunan massa di sekitar Monas atau depan Istana Negara. Itu banyak drone-drone yang berjatuhan. Itu hanya serangan anti drone yang sifatnya hanya menjatuhkan, tidak bisa take over. Kalau bisa take over, kita bisa kendalikan, kita bisa jatuhkan di tempat yang kita kendaki. Kalau ada rekaman video atau gambar di situ, kita bisa ambil memorinya, sehingga apa yang diambil oleh musuh akan jatuh ke tangan kita, kira-kira gitu. Terus perang elektronik yang berikutnya adalah elektronik protect. Gimana caranya kita menghindari serangan elektronik dari musuh. Nah, kira-kira gitu Mas Heri. Sangar, Pak. Loh, rek sangar. Jadi kalau melihat seorang tentara, apalagi ini kita bicara tentang marinir, itu tidak hanya kemampuan dalam hal memegang senjata, tapi yang seperti dijelaskan oleh Danmen Banpur tadi, itu juga ada pengendalian lewat elektronika. Ini pengetahuan baru lagi. Jadi apa namanya, pengetahuan seperti ini tidak didapatkan di tempat umum, tapi sudah kemampuan khusus seperti ini. Jadi kenapa kalau namanya Yonkomlek, Batalion Komunikasi dan Elektronika, itu tidak bicara tentang masalah Alkom atau alat komunikasi saja. Tadi lebih global. Jadi bisa tentang pengendalian drone, tentang data-data diambil dari sistem elektronika yang lain, itu sudah dijelaskan tadi. Kemudian apa namanya, untuk tentang Alkom sendiri, Mbak. Nah, itu apakah teman-teman Yonkomlek itu juga istilahnya tidak hanya punya, tapi juga bisa istilahnya dulu apa namanya, komandan mengajarkan restorasi. Jadi yang lama bisa dibuat. Dulu saya ingat waktu Pak Adi masih di Yonkomlek itu bisa apa namanya, merubah yang lama sudah tidak fungsi, difungsikan lagi. Ya, seperti itu. Monggo siapa yang Silakan. Iya Mas. Berkaitan dengan perawatan radio, agar apa namanya, radio ini tetap bisa beroperasional selalu, Mas. Memang kita mempunyai beberapa teknisi yang bisa memperbaiki, yang bisa ini kan tentunya secara perbaikan secara tidak mendasar, ya, tidak mengganti. Jadi untuk menjaga kesiapan operasional radio-radio dalam mendukung tugas pokok, mungkin radio-radio yang sudah lama, yang dalam arti usianya juga sudah ini akan kita mungkin kita bisa bilang kanibal gitu Mas. Kanibal, siap. Jadi beberapa yang ini komponen-komponen yang masih bisa digunakan kita gunakan ke radio yang masih bisa kita fungsikan lagi. Siap. Sehingga memang butuh teknisi dari anggota Yonkomlek sendiri yang bisa
membenahi atau memperbaiki radio tersebut. Ini untuk menjaga kesiapsiagaan personil radio. Nah, jadi teman-teman sudah bisa didengar sendiri bagaimana upaya-upaya Yon Kompleks sendiri itu untuk istilahnya harwat, pemeliharaan dan perawatan alat komunikasi atau Alkom di Yon Kompleks sendiri, plus mengupgrade diri setiap personil prajurit Yon Kompleks yang sudah dijelaskan dan men tadi. Oke, teman-teman, kita sudah banyak mendapat pengetahuan. Mungkin bisa tadi sudah melihat gimana alat-alatnya. Nanti bisa tahu, jadi tidak hanya sekedar melihat bahwa sosok tentara itu hanya bawa senjata. Memang semua punya kemampuan yang sama untuk kemampuan memegang senjata dan mengoperasikannya. Tapi kemampuan-kemampuan khusus seperti ini juga dimiliki oleh Korps Marinir. Setiap prajurit Korps Marinir ada punya spesifikasi khusus yang untuk mendukung OMP atau operasi militer perang maupun OMSP, operasi militer selain perang. Nah, itu istilahnya. Mungkin terakhir tambahan dari saya, Mas. Monggo. Kaitan dengan alat komunikasi yang kita miliki. Tentunya kita tidak menutup mata, dalam artian kita harus melek teknologi sehingga kita harus mengupdate alat komunikasi dari negara-negara maju. Sehingga upaya itu kita bikin kajian-kajian teknis yang sifatnya untuk memodernisasi alat peralatan itu sendiri. Kenapa? Pada saat zaman dulu kita cukup dengan teknologi analog, namun sekarang sudah digitalisasi semua. Sehingga diharapkan Alkom kita ke depan sudah era digitalisasi dan IP base, sehingga terkoneksi dengan internet maupun komunikasi satelit yang memang harus kita punyai ke depan, walaupun sekarang kita belum ada satelit militer. Nah, sehingga harapannya kita tidak tertinggal dengan negara-negara maju tentang di dunia kemiliterannya, kira-kira kayak gitu. Kita selalu mengupgrade, bahkan kemarin waktu kita mengirimkan pasukan marinir ke Rimpak di Hawaii sana, di Pasifik, itu justru kita membawa Alkom Falcon 3 yang relatif update ya dari Amerika. Bahkan USMC sendiri masih Falcon 2. Mereka minta ajarin kita, itu kebalik-kebalik itu. Itu terjadi itu. Amerika itu minta belajar ke kita. Iya. Buatan Amerika. Buatan mereka. Itu buatan Amerika sendiri. Ternyata Marinir Indonesia menggunakan alat yang terbaru dibandingkan yang USMC pakai. Oke, kemudian saya matur nuwun sudah terima dengan baik ini. Terima kasih sudah menyimak. Ikuti terus Surabaya Live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.